Shalom Aleihim. Kita akan melakukan penyerahan anak terlebih dahulu, yaitu Immanuel Austin Tansil. Bisa maju ke depan. Ya, saya perlu kasih tahu saudara bahwa penyerahan anak kita mencontoh Yesua pada waktu masih bayi. Ya, dia menyerahkan seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Tapi ada konsekuensi, ya. Penyerahan anak itu berarti anaknya menjadi milik siapa? Milik Bapa Yahweh. Kebanyakan orang, saudara, yang saya lihat di mana-mana, penyerahan anak ya sudah penyerahan anak. Setelah itu nggak pernah dibawa ke gereja. Nah itu salah, ya. Katanya sudah milik Yahweh, kok tidak dibawa ke gereja? Yaitu satu kekeliruan besar yang dianggap bahwa penyerahan anak itu hanya sakramen biasa. Tidak, penyerahan anak itu adalah bukti perlindungan kasih Bapa Yahweh agar anak itu tidak berada dalam bahaya. Paham ya saudara? Kalau malam-malam ada yang jaili anak-anak, dia tidak kena, ya. Saya kasih tahu dulu juga ada jemaat yang tinggal di Tegalrejo, daerah sana. Itu setiap kali orang kontrak rumah di situ bawa bayi mesti mati. Enggak ampun, saudara. Tetapi bayi jemaat ini dia cuma jerit-jerit, dia melihat genderuwo, tapi tidak bisa menjamah anak itu. Kenapa? Karena sudah diserahkan. Jadi saya berharap baik Andre maupun Yemima, penyerahan anak ini ada konsekuensinya, yaitu anak harus dibawa ke sekolah minggu atau dalam ibadah. Karena kalau tidak, perlindungan itu akan terbuka, ya, secara alam roh. Baik, saudara-saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk Immanuel Austin Tansil. Bapa Yahweh, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk Immanuel Austin Tansil, anak bayi yang baru saja dilahirkan. Kami mohon urapan-Mu, Bapa. Kami memberikan otoritas kepada anak ini. Segala kekuatan kuasa kegelapan tidak akan mampu menjamah anak ini kecuali kekuatan-Mu, ya Bapa Yahweh. Oleh karena itu Engkau memberi hikmat akal budi. Ketika anak ini sudah mencapai usia sekolah minggu atau usia sekolah, dia menjadi anak yang terpandai di sekolahnya di antara teman-temannya. Jikalau Engkau belum datang dan anak ini harus menjadi besar, maka dia akan menjadi orang yang sukses di hadapan-Mu, di hadapan kami semua, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan anak ini teladan bagi orang tuanya, teladan bagi imannya kepada seluruh teman-temannya. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan Immanuel Austin Tansil di dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa Yahweh akan perlindungan atasnya dari mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Sekarang Bapa, anak ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan mulai hari ini dia berada secara mutlak di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu kejahatan manapun yang bisa menjamah anak ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Hikmat akal budi Tuhan turunkan atasnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan Engkau jauhkan dari sakit penyakit yang berbahaya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ya. Selamat ya. Bapak Yahweh berkati. Bawa ke Kehilat. Haleluya. Sekarang kita akan lanjutkan sesi kita dengan Pak Peter. Mari Pak Peter, silakan naik.
Cek. Tes. Ya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Dahsyat ya, luar biasa. Juga melihat dengan streaming, kami ucapkan juga salam sejahtera, shalom dari Bapak Yahweh untuk kita semua, karena Bapak Yahweh inginnya selalu cuma satu, memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya tanya Pak Theo, mohon dikecilin dikit karena kayaknya feedback ini. Tes, ya lebih baik. Oke. Siapa yang di sini hadir yang sudah punya anak putra, tolong angkat tangan. Agak tinggi. Kalau anaknya kita seneng jangan setengah tiang, kayak 30 September aja. 1 Oktober. Ya, angkat tangan dulu, jangan turun. Siapa yang sudah punya anak ini dulu, sebelum punya anak sudah pernah les atau belajar atau seminar mendidik anak? Kalau ada besok bulan depan fotokopi sertifikat dibawa. Enggak ada ya? Nah, saya juga enggak loh. Jadi jangan malu, saya juga enggak. Bapak Ibu, masih ingat enggak temanya yang kita lanjutkan apa hari ini? Kalau enggak remedi ya. Parenting apa? Kepemimpinan. Judulnya mudah, tapi sangat sulit dilakukan. Ya, sangat sulit. Ya, ini beruntung ada pasangan muda yang anaknya masih bayi, jadi bisa belajar. Ya, enggak gampang. Dulu sudah ada sertifikat didik anak juga belum ya? Lah kok berani? Sorry, guyon. Saya juga kendel berani ya. Guyon ya. Nah, tapi mau belajar toh ya? Oke, amin ya. Mendidik anak itu sulit atau enggak Bapak Ibu? Sangat sulit. Memimpin anak itu sangat sulit. Buktinya apa? Coba toh, Adam dan Hawa itu hidup di Taman Eden bersama Bapak Yahweh. Amin. Bergaul. Mungkin ngomong-ngomong, mungkin guyon, mungkin diskusi sama Bapak Yahweh. Kira-kira hebat enggak Bapak Adam kita ini sama nyonyahnya makco besar kita, yaitu Hawa ya, atau Cawa ya. Orang hebat pasti. Sudah kumpul Yahweh loh. Kita aja pengen melihat, belum pernah ketemu Pak. Pengen ya Pak ya, tapi belum bisa. Mereka sudah melihat. Kita tidak pernah tahu Adam dan Hawa itu cuma 1 jam di Taman Eden atau 1 triliun tahun, tidak ada yang tahu. Orang boleh menebak dari ayat-ayat tapi tidak bisa tahu yang persisnya persis, karena ada macam-macam interpretasi. Kenapa? Karena waktu di Taman Eden mereka itu sangat bahagia. Kebahagiaan itu tidak pernah bisa terukur waktu. Amin. Ya, nanti besok sama, kalau kita sudah diangkat, kita setelah 1000 tahun diciptakan Yerusalem baru, sudah nggak ada yang bisa ngukur waktu lagi, karena percuma diukur waktunya. Wong adanya cuma seneng tok, ya. Kita juga ndak harus mandi, tetap tidak kecut. Ya, tadi siang saya diajak Ko Jameson karena macet dan sebagainya, akhirnya sampai 3:30 lebih. Ko Jameson masih sempat mandi, iya. Saya tak buang aroma jeruk katanya. Ya, harus mandi karena mau pelayanan. Nah, kita mau makan tapi bukan lapar. Kita mau kerja karena bukan kebutuhan. Itu nanti di Yerusalem baru. Happiness. Nah, persoalannya apa Bapak Ibu? Ketika kedua pasangan orang hebat ini keluar dari Taman Eden terus punya anak 2, kembar lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka kesulitan mendidik ternyata. Percaya? Buktinya apa? Anak yang satunya jadi apa? Gimana? Pembunuh. Di sini ada yang anaknya jadi pembunuh? Lebih baik dari Bapak Adam dan Ibu Hawa loh. Anda semua lebih baik.
nenek moyang kita anaknya jadi pembunuh, yang satu dibunuh, kembar lagi. Jadi mereka pun mengalami kesulitan ternyata, tidak mudah. Nah, kita beruntung karena zaman sekarang bahan-bahan apalagi dengan internet dibuka, kita mau belajar apapun bisa Bapak Ibu. Cuman ya hati-hati karena data di seluruh internet itu baik yang surgawi maupun yang dari setan itu ya kumpul jadi satu. Komputer hanya menggenerate data-data itu. Dia tidak punya rasa ini betul atau salah karena mesin. Kita masih ada ruah kodes, kita minta kalau salah tolong dibikin kroso, dibikin terasa. Kadang hari ini nggak terasa tapi lusa ditegur makin keras, salah, waduh iya ya, lepas ganti. Masih bisa seperti itu kita, komputer enggak bisa. Itu bedanya ya. Nah kita beruntung karena komputer mau dimasukin ruang kodes ya tetap komputer. Kalau kita beda, kita bisa bertobat, kita bisa menyembah dengan segala emosi kita. Nah tapi kita bisa menggunakan komputer gadget untuk mencari data. Mencarinya kita dengan bantuan Roh Kudus cari data yang benar. Zaman Adam dan Hawa kitab suci belum ditulis sama sekali, hanya belajar langsung dari Bapak Yahweh. Sebenarnya sudah hebat, tapi tetap mengalami kesulitan. Ya, kira-kira jadi orang tua itu memimpin harus tahu banyak apa asal memimpin, Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Jangan merasa bersalah loh. Saya juga banyak bertobat dalam hidup saya. Saya juga punya anak perempuan 2, harusnya 4, yang 2 gugur. Saya juga bagaimana anakku yang pertama harus selamat dulu, harus mengenal Bapak Yahweh. Yang kedua harus sukses dan sebagainya, harus sehat, harus bahagia dan sebagainya. Wah itu kalau di bahasa Jawanya dioncek itu apa, dikupas ya, kita harus belajar seabrek Bapak Ibu. Ya, dan tapi rata-rata manusia maunya dengernya yang instan. Ya, khotbahnya ada gereja yang berkhotbah cuman 20 menit, dibatasi, singkat, padat, jelas katanya gitu. Ditanyai pulangnya dapat apa tadi? Mbuh, karena tidak mengupas Bapak Ibu, hanya dapat judulnya saja. Mau enggak kira-kira gereja ini, Kehilat ini khotbahnya 5 menit aja, dikasih judul-judulnya, udah kupas sendiri gitu. Mau Bapak Ibu? Kalau enggak ya harus sabar. Tadi pagi saya bahas parenting musik. Dulu betapa saya betul-betul harus bekerja keras untuk bisa main musik. Latihan yang itu tangga nada sehari sekian jam. Saya punya sahabat dari Belanda, namanya Pak Mr. Johnny Rahaket, sudah hampir umur 70. Beliau top di Belanda, punya orkestra, sering main di depan Ratu Belanda. Sekarang sudah pensiun dan tinggal di Semarang. Ya, kontrak di Semarang karena kita bersahabat, kita membuat orkestra di Semarang. Itu tetap sehari 3 jam cuma ngikuk. Padahal sudah pensiun dan sudah kelas dunia, tetap terus masih sebelum lagu berjam-jam. Disiplin itu harus, dan mau susah payah itu harus. Kalau mau instan ya seperti di Dafar ngomong, membangun rumah di atas pasir. Selama nggak ada tsunami atau ada banjir kayak di Sumatera ya kayaknya tegak-tegak aja, tapi begitu ada gangguan roboh. Apakah kita mau nunggu roboh dulu? Ya telat ya. Maka dari itu Dafar hari ini memang banyak membaca dari kitab suci ya. Kalau digabung dengan yang bulan lalu lebih dari 100 ayat. Ya, kayaknya membosankan. Seperti saya belajar main musik, ya kayaknya membosankan, enggak ada lagunya kok. Terus 5 oktav, segala kunci, minor, mayor atau dominan dan sebagainya, semua harus hafal sampai tutup mata, harus hafal. Jelei waktu latihan itu Bapak Ibu. Tapi sekarang sambil bayangkan apa, merem main bisa. Jadi mainnya sudah enggak mengganggu lagi, bisa konsentrasi pada feelingnya.
itu harus sampai seperti itu. Nah, dafar pun juga kalau bisa seperti Tehrim 1 ayat 1, 2, 3, tiap hari kita senang dengan dafarnya. Amin. Merenungkan siang dan pagi, terus sore malam enggak usah gitu ya. Enggak bisa setiap kali. Misalnya kemarin saya lewat Kopeng, wah pas pemandangan indah, puji Bapak Yahweh, itu aja sudah merenung ya. Terus jalan kok enak, lancar, puji Bapak Yahweh. Pas ada macet, ya wis wayah istirahat, puji Bapak Yahweh. Itu tidak mudah kalau kita sok marahan, macet dulu, waduh ngumpat terus. Nah itu nggak mudah, itu perlu disiplin ya. Oke, kita paparkan slide-nya, mohon dari Mulmed. Nah, bulan lalu saya ada salah Bapak Ibu, yaitu yang dimerahin itu ya, saya ngetiknya 1 tim titik 245 terus 12. Jadi ya nggak kebaca ayatnya ya. Nanti bisa dianu sendiri, seharusnya 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 ya, itu yang bulan lalu koreksinya, saya sudah janji mau koreksi, saya tepati. Terus slide berikutnya lagi ada enggak? Terus lagi, oh sorry, atas lagi ya, atas lagi. Nah, kita sampai hari ini yang hijau, karena yang merah terakhir itu rajin berdoa kita sudah bahas. Kita mulai dari yang hijau ya, dari bekerja sama dengan Roh Kudus mencari solusi. Saya minta volunteer lagi untuk membacakan daftar dari kitab suci kita. Siapa yang mau menjadi pembaca? Halo, Coach Jameson mau? Tolong mikrofonnya. Datang, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Dia dengarkan, Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kita sering ya Bapak Ibu, bahkan di gereja-gereja pun kita lihat di internet, di Facebook atau di apa, wah mentang-mentang pada berlomba kekuasaan. Pokoknya bener aku gitu. Lah berlomba kok kekuasaan, berlomba kebenaran harusnya. Amin. Ya, karena apa? Ada Roh Kudus tidak digunakan. Udah kalau ada sesuatu diem dulu, tanya Roh Kudus. Gimana Roh Kudus gitu. Ya, saya juga sering ngalami apa ini? Waduh. Jawaban saya kok kayaknya kurang mantep ya. Saya tanya Roh Kudus, nah, supaya dapat solusi. Terus punya goal yang ilahi. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Gembala, kalau sudah diserahkan anak, ya jangan cuma ritual, dapat stempel, dapat sertifikat penyerahan anak, tapi nggak punya goal ilahi, alias ya sudah dilupakan nama Yahweh, anaknya dijauhkan dari Bapak Yahweh. Sering begitu ya Pak ya. Nah, hari ini please don't do that. Jangan. Ya, sudah ada tadi di warning supaya perlindungannya kenceng. Ya, jadi punya goal ilahi. Yeremia 29 ayat 11. Tolong Pak Kosemsen. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Persis yang dikhotbahkan tadi. Kalau bayi tersebut tetap nempel di dalam rumah Tuhan, nempelkan di Tuhan, rancangan Bapak Yahweh, damai sejahtera, perlindungan dan lainnya, semua melekat. Itu sudah janji ada di daftarnya. Kemudian diteruskan di Yeremia, mana itu? Efesus 2 ayat 10. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasya Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik
yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Bagaimana kalau kita sering emosi tapi mau dirancangkan untuk perbuatan baik? Gatuk enggak Bapak Ibu? Enggak gatuk. Maka kita harus berlatih untuk meredakan emosi. Emosi itu bisa positif, bisa negatif. Ya, kalau kita punya emosi negatif, tadi pagi saya sudah ngomong, fotokopi kertas di kantor sudah saya sediakan untuk 66 hari. Kalau sehari kita bisa ngatasi centang. Nanti kalau sudah 66 hari lebih banyak bisanya lagi. Ya, ada toolsnya untuk membantu. Terus di Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi kita ditetapkan sebelum lahir, bahkan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mana bisa setan dari kota kecil Pak, pendidikan saya nggak tinggi. Tidak, seseorang itu tidak pernah tahu depannya, dan kita menyerahkan seperti tadi diserahkan kepada Yahweh. Bapak ibu muda pas anaknya jadi orang gede, tidak mungkin jadi petani apa jadi apa, bukan petani jelek loh ya, petani di luar negeri sugih-sugih naiknya mobil Mercy. Kenapa? Karena bersistem ya. Nah ini jadi orang yang tidak sukses misalnya gitu, kan tidak kepingin. Nah sebelum bayi ini lahir sudah ada firman-Nya, tanggung jawab kalian untuk mendidik di firman ini ya. Pak Gembala hanya bisa memberkati, tapi selanjutnya tiap jam, tiap detiknya di tangan Anda ya. Bersyukur kita dapat ilmu. Terus pendengar yang baik, karena pemimpin itu banyak kadang-kadang tidak bisa mendengar. Jangan lupa pelajaran saya tahun lalu, kita punya berapa telinga Bapak Ibu? Loh nggak bisa ngitung, telinganya berapa? 2. Tolong dipegang. 1 apa 2? 2 ya, masih utuh ya. Mulutnya berapa? Nah kadang-kadang telinganya memang 2, tapi kadang-kadang saya ketemu orang mulutnya 1000. Wah ngomong ngalor ngidul nggak ada arahnya, terus chatting, pokoknya bangun tidur nggak pernah ada dalam 2 jam nggak megang gadget, nggak pernah ada, terus gini terus. Itu juga mulut dari jempol. Ya, terus nerocos terus, nggak pernah mau belajar mendengar, melihat dan sebagainya. Ini nggak bisa. Mau jadi pemimpin yang bagus, yang baik, itu mendengar. Ya, kadang kalau mau tidur, Elis cerita anak saya, Pak ini gini, sampai saya ngomong, Elis, kamu kalau sama orang lain kok diem, sama papa cerewetnya pol. Lah aku terasuk sama papa kok, papa mau dengarkan aku kok, ya wis, aku tak oke, ya banyak mendengar ya. Karena apa? Keluhan apa? Isi hati dia butuh seseorang. Ya untuk yang mau mendengar ya. Nah kehidupan suami istri pun kadang-kadang tidak bisa dengar loh, yang satu maunya sendiri, apalagi kalau dua-duanya maunya sendiri. Kelihatannya dari luar wah rumah tangganya romantis, enggak jebule. Karena tidak bisa mendengar, dan itu penyakit lama, banyak orang terhinggap. Belajar yuk kita mendengar ya. Mendengar itu tidak hanya mendengar begini, tapi mendengar proaktif. Ya, ada ayatnya lagi, yaitu di Yakobus 1 ayat 19. Amsal dulu ya, belum ya, sorry. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar masalahnya, itulah kebodohan dan aib baginya. Nah, jadi belum tahu permasalahannya sudah nerocos. Ya, itu kalau orang yang mudeng, waduh ini orang nggak tahu apa-apa tapi sok. Kira-kira ngomongnya ayat itu seperti itu. Ya, dan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ketika kita reuni sekolah, ya kadang-kadang iki apa toh? Saya kadang-kadang bingung, meh kemana toh? Kalau sudah ngomongin orang lain di reuni dan sebagainya, dah ketemu nanti ketemu lagi umur 85 lah. Cukup, daripada banyak negatifnya. Saya malah tersedot dosa, saya nggak mau lah. Ya, terus di Yeremia 1 ayat 5,
Yakobus. Sorry. Ya, Yakobus 1:19. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, Ya. lambat untuk marah. Ya, terutama lambat untuk marah. Ya, karena kadang-kadang sebelum marah pakai energi otak dan hati dan Roh Kudus kita untuk menemukan solusi. Kadang-kadang nggak mau, paling enak ngamuk dhisik gitu. Ya, kalau sedang ngamuk rasanya lego. Aku tak ngamuk sih pokoknya gitu, sampai gitu kadang-kadang. No, tidak dapat solusi, malah rontok. Ya, ya terutama pasangan muda setahun pertama, 2 tahun pertama romantis ya, Coach Jameson ya. Tahun ketiga mulai ada neraka ya. Ya, kenapa? Yang berikutnya yaitu cakap berkomunikasi. Ini semua poin-poin kalau menjadi pemimpin. Nah kita orang tua pemimpin tuh harus ngerti daftar ini, belajar dan pelan-pelan melakukannya. Kalau enggak ya banyak kecelakaannya pasti. Wong enggak ngerti mungkin saya ngalih dulu. Tuhan itu sudah, Elohim itu sudah membuat suatu sistem Bapak Ibu. Sampai kalau kita lihat planet-planet itu semua itu buat apa atau kok ada? Wong jerone kosong. Ternyata ada maksudnya. Semua itu akan ada gayanya, ada interaksinya, ada vibrasinya, ada law of correspondence-nya. Karena apa? Dengan diciptakan ini, itu planet bumi kita ini dengan ada gaya tarik dan macam-macamnya, kompleks sekali ciptaan Bapak Yahweh. Bumi kita mampu seperti sekarang ini. Ya, kalau matahari kita ditarik 3 minggu aja sudah nggak bisa ada kehidupan sama sekali di bumi ini. Atau rotasi bumi dibalik setengah jam aja udah kabur semua. Jadi dibikin seperti itu. Juga daftar, juga hukum-hukumnya Tuhan itu ditata rapi, tinggal nurut saja dunia ini jadi baik. Tapi kan manusia tidak mau, maunya carpe diem, sudah ditata baik. Nah akhirnya ya jebol. Terus tapi mau memimpin sesuatu, tidak ngerti cara memimpin, ya jebol. Sudah ada pakemnya semua. Kita tinggal belajar. Lah belajar itu butuh sabar, butuh disiplin. Kalau maunya khotbah cepet-cepetan, habis itu dilupakan. Karena saya sering di gereja-gereja dulu, ketoknya jadi majelis, pakai jas, duduk di depan sendiri. Om, tadi saya ngantuk om. Itu tadi 5 poin yang dikhotbahkan Pak Pendeta apa semua ya? Loh, lah ketoknya wong suci ning ngarep, pakai jas. Oh, jebulannya daftarnya dari Pak Pendeta masuk kuping kanan, keluar kanan lagi. Kalau masuk kanan mampir 2 tahun, keluar kiri masih diami. Ternyata mental dul, nggak masuk sama sekali. Ternyata nggak ngerti gitu loh. Jadi luarnya tok jabatan oke, tapi ternyata jabatannya untuk mengerti menyerap daftar banyak loh yang gitu. Banyak sekali loh, ya. Maaf ini, memang faktanya seperti itu. Saya nggak bisa ngomong lain. Mau benci sama saya silahkan. Memang faktanya seperti itu, ya. Jadi yang kedua cakap berkomunikasi. Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu yang melimpah ruah, manis bagi jiwa dan obat bagi tulang-tulang. Lanjut langsung Kolose 4:6. Biarlah perkataanmu selalu ada dalam anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya memberi jawab kepada setiap orang. Ya, tadi pagi saya bersaksi sedikit, beruntung saya dikenalkan kepada Bapak Yahweh dengan cara yang sangat enak, sangat friendly, sangat bersahabat, sehingga akhirnya saya belajar ke Pak Yakub 5 bulan. Setiap habis ibadah saya minta ke rumahnya Pak Yakub sampai makan siang. Terus anak saya Elis juga ikut. Ternyata dia juga kepingin belajar banyak. Jadi kita sering rebutan. Saya tanya sudah setengah jam, Pak gantian aku toh Pak, aku sudah nyiapkan 60 pertanyaan loh.
Saking kepingin belajar. Kenapa? Karena dulu ada yang namanya Pak Agus Tertius mengenalkan ke Bapak Yahweh dengan ramah, dengan ini, sehingga saya tuh rasanya tidak bisa untuk tidak ketarik. Lah coba kalau ada orang yang ngomong, Pak Peter, kowe rak melu Yahweh mlebu neraka gitu. Oh, tak genjot langsung mungkin. Meh masuk neraka ya sisan, genjoti orang sisan, meh masuk neraka sisan, bablas ndak guyon Bapak Ibu. Ya, ndak manjur kalau buat saya. Ya, kita harus berkomunikasi dengan enak, indah, berwibawa, dalam, bermanfaat dan sebagainya. Harus belajar. Kenapa kok harus belajar ini? Saya tanya, kalau jadi pengikut Bapak Yahweh itu jadi kepala, pemimpin atau ekor? Pernah enggak Pak Gembala khotbah, ya setelah dibaptis jadilah ekor gitu? Pernah enggak Pak? Ya enggak mungkin. Kepala artinya pemimpin. Nah kalau pemimpin itu ya harus belajar ini semua. Amin. Bisa enggak tanpa belajar jadi pemimpin? Enggak. Wong Adam dan Hawa aja yang sudah belajar aja mengalami kesulitan tuh. Bayangkan sedihnya seperti apa Bapak Adam dan Ibu Hawa ketika tahu anaknya membunuh. Kira-kira kalau yang terutama jadi ibu melahirkan, rasanya kayak apa loh? Anakku pembunuh. Bahkan waktu itu di dunia hanya 4 orang, 1 mati, berarti 1/4 penduduk dunia musnah. Kalau sekarang 8 miliar, berarti 2 miliar mati gitu kira-kira. Seperti apa? Wong di Sumatera ratusan aja sudah hebohnya, seluruh dunia pada simpati, ya. Nah ini nggak bisa tidak Bapak Ibu, kita ditakdirkan jadi pemimpin, ya. Cuman mungkin nggak sadar aja, tapi kan jelas. Terus berintegritas itu berarti kalau ngomong bisa dipercaya, bisa digugu, ya. Jadi omongannya dilakukan. Dengan ayat Amsal 28, 18 nanti disambung Mika 6 ayat 8. Siapa yang berjalan tidak bercela akan diselamatkan, tetapi orang yang berbelat-belit jalannya akan segera jatuh. Terus Mika 6 ayat 8. Dia telah memberitakan kepadamu apa yang baik, hai manusia, dan apakah yang Yahweh cari daripadamu selain untuk melakukan keadilan dan mencintai kemurahan dan untuk berjalan dengan rendah hati bersama Elohimmu. Nah, ini paling sulit Bapak Ibu. Saya minggu lalu sempat membaca tokoh-tokoh gereja besar zaman sekarang, besar sekali dan banyak yang berjatuhan. Jatuhnya di poin ini. Ketika kecil jemaatnya 30 sampai jemaatnya mungkin 500.000, wah sungguhan. Setelah gede dia jadi Tuhan sendiri, mencela-mencela. Yang tadinya jadi anak Tuhan jadi mempelainya, terus mau jadi Tuhannya sendiri. Seperti Hilal bin Sakar, mencela-mencela. Tadinya komitmen mau nyembah dengan sepertiga malaikat, akhirnya mau jadi Tuhan sendiri. Terus dikatakan di Amsal tadi jatuh. Sulit loh. Membesarkan mudah, terus setia sampai mati sulit. Karena banyak tokoh gereja akhirnya banyak skandal. Biasanya skandal seks, skandal keuangan. Itu paling sering, menyalahgunakan jabatan, sok berkuasa, pokoknya omongannya tidak pernah bisa salah. Kalau udah jadi pendeta besar, banyak yang terjerumus seperti itu. Di integritas ini kecolongan. Sayang sekali, sudah susah payah, akhirnya jatuh. Ya, itu susah banget, tidak gampang Bapak Ibu. Ya, kita nanti juga di akhir ayat-ayat ini belajar dikit dari Salomo. Dia juga terjerumus di bagian integritas ini. Oke, mampu mengambil keputusan yang tepat atau jitu. Di Amsal 3, 5 dan 6, nanti 15-28. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar
pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Fasik mencurahkan hal-hal jahat. Ayat-ayat ini kira-kira ngomong kalau bahasa sehari-harian, otak kita tuh cuma 2 kepel, pengetahuan kita cuma sedikit. Jadi kalau kita membuat keputusan seperti lagu tadi ya Bu, Roh Kudus yang dilibatkan, tidak bisa tidak, karena Roh Kudus itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang hadir dalam bentuk yang kecil seolah-olah di dalam kita, karena mau tinggal di dalam kita. Bukan Bapak Yahweh yang maha besar, tapi maha besar itu mau tinggal di dalam kita. Lah kalau tinggal di dalam kita terus dineng-nengke gimana? Ya, saya beruntung loh kalau di sini selalu dikehilat dicepake makanan sing banyak. Tadi pagi kayak nasi ramesan sak belek kuduk gitu ya. Kenyang, jam 12 sudah diketok sama siapa? Ci Elis. Tuh. Oh, enggak ding, kita sebelum diketok sudah keluar ding. Biasanya diketok, Om, waya lapar Om, supaya nanti sore khotbahnya mantap Om. Dijamu demikian rupa. Ya, nah, saya beruntung, ya. Tapi enggak pun misalnya saya diundang di mana harus makan sendiri, siapa? Ya saya harus ngambil keputusan. Saya ini melayani siapa? Mau ke Surabaya tadi hanya pikiran kita tok, ya sering salah pasti. Ya, maka dari itu, atau kadang-kadang bukan kita, semua orang termasuk saya itu kadang punya temen yang kayaknya baik, tapi ternyata setelah sekian lama, oh jadi selama ini kamu jadi pembisikku tok toh, kamu mau memanfaatkan saya toh, mau nyetir saya toh. Ayo, siapa yang pernah dapat temen yang kelihatannya baik tapi akhirnya mengecewakan? Nembisi pinter, tapi padahal akhirnya nggak dapat apa-apa, bahkan kita rodok terseret dikit. Pasti punya pengalaman, ya. Nah, karena jadi dunia ini kita bertemu orang baik dan orang yang tidak baik, yang pura-pura baik dan yang pura-pura, ya pura-pura jahat nggak ada ya. Memang jahat, pura-pura baik, banyak seperti itu. Ya, yang untuk memanfaatkan. Berapa kali saya dalam hidup juga ketipu uang maupun kepercayaan, ya karena ya pura-pura baik. Saya pikir ini layak nih, nggak taunya oh secara manusia mengecewakan. Ya sudah, wes tak pikir, tinggal aja, habis waktu kalau ngurusi orang gitu, ya. Dan tidak usah hard feeling, tidak usah serik. Sudah, itu pelajaran buat hidup saya. Orang itu biar bertobat, biar urusan sendiri, saya belajar sesuatu untuk tidak seperti itu lagi. Ya, tidak gampang Bapak Ibu. Kita harus ngaku apa adanya. Mau plus mau minus, hidup kita ya seperti ini. Kita bukan Tuhan kok, ya. Nah, terus mampu memotivasi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu muda kebetulan ada di sini belajar jadi motivator untuk anaknya, ya. Dimotivasi, ya. Jadi jangan langsung kamu harus gini, kamu harus gini. Jangan. Ada banyak cara untuk mendidik supaya anak itu tertarik untuk melakukannya. Ya, oke. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Oleh sebab itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain, dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang, sebagaimana pula kamu melakukannya. Terus lanjut di Amsal 27 ayat 17. Besi dengan besi dapat saling menajamkan, maka seseorang dapat menajamkan penampilan sesamanya. Ya, jadi memang memotivasi ini penting sekali ya Bapak Ibu, saudaraku, karena banyak orang itu gampang mengatakan, tapi untuk dilakukan orang itu sendiri maupun orang lain butuh proses. Kadang-kadang juga mata batinnya masih tertutup, pikirannya masih tertutup. Orang yang seperti itu dijak omong apapun nggak bisa, harus dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, dibukanya dengan apa? Empati, simpati dan sebagainya. Memang paling susah kalau orang itu
menderita yang namanya NPD. Ada yang tahu NPD? Narcissistic Personal Disorder. Itu orang itu kayak Tuhan, bahkan Tuhan pun maunya dikalahkan, mau paling benar sendiri. Itu susah kalau menghadapi orang NPD itu, ya susah banget. Jangan sampai awalnya dari mungkin BPD, bipolar personal disorder, itu agak ringan, tapi lama-lama juga bisa jadi NPD. Ya, saya tidak bahas itu karena itu ada bahasannya sendiri. Kayaknya juga pernah dibahas ya di Kehilat ini ya, NPD. Jadi buka Kehilat atau Lukas Sutrisno Channel pakai NPD atau singkatannya itu, nanti pasti ketemu. Ya, belajar itu, karena itu sekarang penyakit yang ganasnya sama dengan kanker di masyarakat kita, cuma tidak kelihatan ya. Nah, orang itu merasa benar padahal waduh lenyacat, banyak orang kayak apa tapi nggak merasa gitu loh. Itu susah loh. Nah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Lebih baik ya aku keliru mbok ajarono, lebih baik rendah hati, kita dapat pelajaran kecil ya seberapa dapat, wah ya oke dapat belajar. Padahal mungkin dirinya lebih pinter, nggak masalah, daripada sok pinter malah nggak dapat apa-apa ya. Jadi mampu memotivasi ini penting Bapak Ibu. Ya, kenapa motivator itu di luar gereja pun sampai pengikutnya banyak? Lah caranya memikat jitu kok. Entah salah entah benar ya. Saya tidak ngomong, tapi cara memotivasinya hebat. Kita harus belajar. Ya, next slide please. Ya, mampu dengan cepat beradaptasi secara batin, itu bukan batik ya. Di Amsal 21 ayat 1, Roma 12 ayat 2. Hati raja bagaikan Hati raja bagaikan kanal air di tangan Yahweh. Dia mengalirkannya kemana saja dia menghendakinya. Terus Roma 12 ayat 2. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, jadi ayat-ayat tadi seperti air ya Bapak Ibu. Air itu kalau turun di atas gunung itu ada lengkungan, ada yang timbul. Ngalirnya di mana? Di kanal-kanal yang cekung. Semakin cekung, airnya akan milih yang itu. Otak kita sama, semakin kita banyak berbuat itu sebagai kanal-kanal. Misalnya kita biasa mencemooh orang. Nah, ada input apapun, nanti kita mencemooh karena itu kanal-kanalnya. Kalau kita biasa memberkati, ada apa-apapun larinya ke memberkati orang. Itu yang dimaksud dari Amsal tadi. Ya, kalau nggak disambungin gini mungkin nggak mudeng, itu hubungannya apa gitu loh. Nah, terus kenapa? Jadi air itu beradaptasi kepada kanal-kanal yang cekung. Awalnya mungkin gunung itu diciptakan rata, tapi setelah kena air hujan, ya ada yang tergerus, erosi, lama-lama jadi sungai-sungai kecil. Semakin sungai itu cekungan semakin dalam, semakin air ngalirnya ke situ. Demikian pula kebiasaan kita biasa mencuri, apa-apa ya mencuri. Karena cekungan mencurinya semakin dalam, semakin sulit diobati. Tapi kita memberkati juga sama, cekungannya sama. Jadi hati-hati bikin cekungan kanal-kanal ini, kita bikin yang ilahi untuk diri kita. Alias kalau tadi pagi saya ngomong vibrasi yang baik. Kalau biasa vibrasi yang baik, apapun nanti larinya ke vibrasi yang baik lagi. Dan itu sangat menguntungkan kita, sangat menguntungkan keluarga kita. Amin. Ya, jadi cepat beradaptasi. Karena apa? Banyak orang yang kaku, sulit beradaptasi. Ada orang yang juara kelas sampai S3, tapi waktu kerja kakunya minta ampun. Tapi ada yang mungkin
tidak lulus SMA atau mungkin D3 itu pun lulusnya salah-salahan, tapi ternyata dia adaptasi. Ya, dulu ada temannya ponakan saya, sekolahnya di sekolah yang cukup jelek, dia kerja di bank luar negeri yang ada cabang di Semarang. Nah, dia sebetulnya pangkatnya rendah sekali loh. Dia hanya kalau ada bosnya rapat, dia nyiapkan rapat, terus tunggu di ruang rapat berdiri. Bosnya minta itu diladeni. Rendah sekali sebetulnya, enggak yang berprestasi. Tapi si anak cewek ini adaptasinya cepat. Pas di bank itu ada pimpinan dari Jakarta dan sebagainya, rapat punya masalah. Wah, bos-bos ini pusing semua. Ternyata anak ini mungkin diam-diam berdoa minta arwah kodes untuk dicerahkan. Maaf, bos-bos semuanya kok kelihatan pusing, kalau bisa saya setengah menit berbicara boleh? Karena sudah pusing, ya silakan. Dia bicara, kaget semua, loh ini solusi yang baik. Anak tersebut langsung disuruh pindah ke Jakarta, dapat posisi. Di Jakarta diulangi lagi, karena itu banknya dari Singapura. Pas bos-bos Singapura juga datang, juga ada masalah pusing. Anak ini ya inisialnya saya nggak boleh sebutkan namanya, ya dia juga menjawab dengan hikmat yang tinggi, padahal lulusannya ya biasa banget, cuman D3 juga, nggak yang S3 atau apa, tapi bos-bos besar pusing dia bisa jawab, akhirnya langsung ke Singapura. Ya, orang tuanya nggak punya, jadi akhirnya dibelikan rumahnya di sebelahnya dibeli, dibongkar dan sebagainya. Nah, itu orang yang cepat beradaptasi. Nah, kalau kita biasa miso, ya cepat-cepat beradaptasi, biasa memberkati lawannya, pokoknya yang dari jelek, biasakan. Nanti kita adaptasi ini sangat menguntungkan kita. Omongannya manjur. Ya, kita dengan sungguh-sungguh pengen orkestra. Ini loa kota Semarang. Ketemu di Jakarta orang yang namanya Pak Joni Rahaket dari Belanda ini, orang top. Kebetulan istrinya orang sini, dia pensiun, istrinya mintanya di Indonesia, ketemu langsung dia nih. Orang ini sudah keliling Pulau Jawa, kepengen bikin sesuatu, tidak pernah klop dengan orang lain. Ya, ketika ketemu Ibu Yeni, teman kita, diomongin sebentar, aku mau, padahal nggak tahu Semarang apa loh. Ketika datang Semarang, loh kok enak banget ya Semarang ya, langsung kontrak rumah. Saya pinjemin kulkas, pinjemin sepeda dan sebagainya. Wah, kayak family, seneng. Jadi adaptasi penting Bapak Ibu. Ya, Pak Jameson waktu gladi bersih pernah lihat ya di Kota Lama, enak ya. Padahal baru hanya bioratok sudah enak Bapak Ibu. Ya karena yang nangani orang top tingkat dunia, ya beda penanganannya, adaptasinya juga beda. Saya juga mikir, ini 50 anak SMP percil-percil opo iso jadi orkestra. Ternyata dilatih berapa bulan tampil ya bagus sekali kok. Ternyata ya di tangan orang yang pas itu bisa. Makanya adaptasilah dengan, jangan mikir yang enggak, lebih baik mikir belajar dan adaptasi Bapak Ibu. Ya, kalau mau jadi pemimpin ya memang belajar hal-hal kecil ini. Cacat satu aja gimana? Susah loh. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Saya pun nggak sanggup, tapi ya kita harus belajar. Ya, terus mampu membangun tim. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasiyah, hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasiyah, sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh pelbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Sebaliknya,
dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasia yang adalah kepala, yang daripadanya seluruh tubuh yang tersusun rapi dan terjalin erat melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam takaran setiap masing-masing bagiannya, sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi pembangunan dirinya sendiri dalam kasih. Terus 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 11. Oleh sebab itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang, sebagaimana pula kamu melakukannya. Ya, banyak orang kerja tim, bahkan baru suami istri berdua tok, yang diandalkan apa? Ngotot. Pokoknya aku paling bener, ya. Belum kalau kerja di perusahaan besar harus ada solusi yang tingkat dewa gitu ya, kira-kira ya, tingkat kompleks banget. Wah, direktur pokoknya kuasaku harus. Padahal yang di ayat di mana Tesalonika jelas-jelas mengatakan harus murni dengan kasih, Bapak Ibu. Karena kalau kasih itu kan menutupi banyak kesalahan dan sebagainya. Itu nanti lama-lama timbul solusi yang bagus dan kerja tim makin erat. Ya, bukan hanya karena dapat uang, tapi membangun sesuatu yang layak dibangun bersama, uangnya nanti nyusul sendiri, suksesnya nyusul sendiri. Nah, itu perlu bisa kerja tim. Ya, di keluarga bagaimana? Ya, saya ngelatih Elis, kadang-kadang tak pancing jam 9 malam ketika saya belum sempat makan, Lis, Papa kok lapar ya? Papa maunya apa? Langsung gitu. Ya, Sirel tanya opanya, kira-kira seperti itu. Ya, gini, lo kamu kan capek tulis gini. Ah, main gitu tok. Papa ngelahirkan aku, didik aku kan lebih capek ya wes. Kamu masih punya kasih terhadap papamu. Terus ke, ya wes, kamu pengen masak apa? Anu Pak, spaghetti pakai pene Pak, tak masak ke enak. Yo, gelem. Lah itu sudah latihan persekutuan untuk tim ya. Nah, makanya kadang-kadang ada persekutuan, ada kehilat, datang bareng, ada perbedaan pendapat, ya sudah, kalau tidak bisa diselesaikan, biar berpendapat sendiri-sendiri, jangan jadi musuhan, ya, karena kita tidak diciptakan untuk jadi musuh, ya, tidak cocok, ya memang sendiri-sendiri. Tadi pagi saya diskusi sama Pak Lukas, Pak, saya ini kan neliti bikin silsilah sama keluarga. Itu banyak yang kembar identis. Nah, rata-rata orang kembar identis itu sifatnya malah berlawanan loh. Bener ya Pak Lukas ya, banyak yang seperti itu loh. Saya kenal Pak Yakub, kenal Pak Lukas, sifatnya yaduh banget ternyata. Bukan ngenyek loh Pak ya. Memang apa adanya. Saudara saya sama. Makanya kalau kembar, saran saya kalau udah gede pisah. Kalau perlu luar kota. Kenapa? Banyak yang kembar itu bareng terus, yang satu kuat, yang satu kalah. Kalau enggak stroke, menderita atau mati. Ya, karena sifat dalamnya itu sebenarnya berlawanan. Ya, supaya jadi berkat masing-masing yang gede ya dipisah. Enggak 100% benar tapi banyak seperti itu. Ya, supaya jadi berkat semua. Lah, saya nggak bisa bayangkan kalau Pak Yakub dan Pak Lukas jadi satu sinode, itu saya nggak bisa bayangkan loh Pak. Bukan ngenyek loh Pak. Pak sendiri bisa bayangkan nggak bisa tuh. Saya yang baru kenal aja nggak bisa bayangkan, apalagi yang personnya sendiri nggak bisa bayangkan saya. Justru dengan adanya A dan B ini, saya yang di tengah ini juga banyak belajar loh. Yang hal ini mau loa mau apa ya Pak Lukas, wah sangat detail. Yang kesini Pak Yakub sangat detail. Saya beruntung punya dua sahabat. Ya, nah itu. Nah, kelemahan atau kelebihannya bukan jadi konsumsi untuk apa? Ngerumpi. Tapi ambil faedahnya. Nah, wong saya dulu aja
ke sini untuk nganter anak saya mau dijajak ke apa dulu awalnya kupat tahu. Ternyata pas bulan puasa libur, akhirnya saya bulan depan nganter anak saya lagi, malah Kosjemsnya ke Jogja ya waktu itu ya, temennya Papi Lukas. Saya ditodong, Pak Peter khotbah ya, lupa kita belum kenal kok gini dan sebagainya. Tapi ya dengan proses akhirnya saya berdiri di sini Bapak Ibu. Ya saya punyanya ini loh Pak Lukas, yang saya bisa taruh di kehilat ini ya yang saya punya aja. Saya bukan ahli teolog yang hebat yang gini, enggak. Ya, bahkan saya bahagia karena sudah banyak ahli teolog yang hebat-hebat yang bahas. Kalau saya seperti itu tabrakan malah nanti. Apalagi kalau prinsipnya beda jadi tukaran. Saya justru senang karena saya bahasnya kamu berteolog apa, hasilnya apa. Saya kepingin bahas itu untuk hariannya sampai detailnya apa. Itu jadi bagian saya. Dah teologinya bahas sana. Saya bahas bahan teologinya aja untuk menjadi kehidupan. Karena itu juga penting. Ya, oke, terus mau belajar dari kesalahan. Ini tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kalau kita di posisi yang lebih tinggi. Di mana itu? Amsal 28 ayat 3, Amsal 24 16. Amsal 28 ayat 3. Seorang yang miskin dan yang menindas orang-orang yang lemah bagaikan hujan yang meluluh lantakkan dan tidak ada lagi makanan. Saya kurang dengar tadi, tolong diulang. Amsal 28 ayat 3. Seorang yang miskin dan yang menindas orang-orang yang lemah bagaikan hujan yang meluluh lantakkan dan tidak ada lagi makanan. Ya, terus Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, maka akan bangkit kembali, tetapi orang fasik akan tersandung dalam kejahatan. Ya, jadi memang banyak orang tidak belajar dari kesalahannya karena merasa benar, akhirnya banyak tergelincir sendiri. Kira-kira ayat itu mau ngomong seperti itu ya. Jadi kita ini makhluk yang dilahirkan tidak seperti Adam dan Hawa di Taman Eden loh. Dari Adam dan Hawa, dosa asalnya sampai dosa mamah papa kita itu di DNA kita sudah tertanam. Dan kita tidak ada yang bisa luput dari hukuman kalau itu semua tidak dibersihkan dengan darah Yesua seperti lagu tadi. Tidak mungkin. Jadi ayat ini memperingatkan kita untuk kita rendah hati, mau belajar ya. Karena sebagai pemimpin yang tidak mau belajar, itu nanti yang bawah lihat saya misalnya dengan anak saya, oh ya diberikan tadi yang sering diajarkan Papi Lukas juga 4 kata-kata sakti. Masih ingat Bapak Ibu? Tolong, terima kasih, maaf, satu lagi permisi. Itu hanya 4 tok tapi buat adem. Bayangkan mau lewat ada 2 orang nggak cukup, terenjel gitu aja. Ini baru ngomong gini, cuman gitu tuh aja bikin jengkel loh. Tapi kalau permisi gitu, nah saya punya coding sendiri. Kalau ada orang permisi Pak gitu, kenal nggak kenal, saya jawabnya gimana? Biar suasana lebih indah lagi. Oh permari, ya. Permisi, permari, itu ya. Nah, terima kasih, ya toh. Ya terima kembali kasih bisa, ya toh, atau terima apapun lah, bisa pun ya. Jadi kita punya kayak tadi misalnya makan sama Coach Jameson, piring sudah banyak kosong. Pak, ini bisa saya angkat? Nggak bisa. Masuk piring mau diangkat? Kalau dibawa kan diangkat dan digeser tuh ya. Nah, diambil aja Mbak. Kalau diangkat gini terus loh. Kayaknya cuman gitu, tapi mbaknya itu pasti capek loh. Ramenya seperti itu kita waiting list pasti capek. Ada hiburan kecil gitu aja sudah oh ya seneng gitu loh.
Jadi mbaknya melayani kita, kecapeannya hilang 5% kan lumayan. Ya, nah itu kita tidak hanya belajar dari kesalahan, tapi kita juga mau memberikan berkat, walaupun cuma omongan kecil, tapi bermanfaat Bapak Ibu. Ya, terus masih ada waktu sedikit. Visioner. Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai 3. Dan Yahweh menjawab aku dan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dan buatlah hal itu jelas di atas loh-loh, supaya orang yang menemukannya dapat berlari, sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan, tetapi ia sedang bersegera menuju akhir dan ia tidak akan berdusta. Jika ia berlambat-lambat, nantikanlah dia, karena pasti akan tiba, tidak akan menunda. Ya, jadi visioner itu, saya misalnya nggak lihat, Pak Lukas lihat, saya nggak lihat, Coach Jameson lihat. Tiap orang visionernya sendiri-sendiri, tapi setiap orang ikut Bapak Yahweh harus punya satu yang dituju dan jangan ditunda. Ya, kalau ditunda lupa dan visinya hilang. Tanpa visi umatku binasa. Karena visi itu yang membuat harapan kita didorong oleh Roh Kudus. Ya, kita punya anak, kelihatannya anaknya jengkelkan, nakal. Tapi kalau kita punya visi, anakku ini afirmasi menjadi orang hebat, kita punya visi. Jengkelnya berkurang enggak Bapak Ibu? Walaupun kenyataannya masih jengkel. Ya, kira-kira ya kembali ke tadi, Bapak Adam dan Ibu Hawa itu pusing loh. Itu juga sama tadi, kembar toh, saling membunuh. Nah, itu bukti dari awal kalau saudara kembar itu ya banyak yang berlawanan. Ternyata jeru nih dari awal, tidak usah dijelaskan Pak Lukas atau Pak, memang seperti itu, banyak yang seperti itu. Ya, jadi orang kembar aja berbeda. Saya tidak bisa bayangkan Papi Lukasnya menggembalakan saking oke. Ngerti ya maksudnya ya? Sulit loh, nggak mudah loh Bapak Ibu. Ngatur anak aja sulit. Apalagi yang bermacam-macam. Ada yang kalau apa-apa ngomong, ada yang apa-apa ngumpat, macam-macam pasti orang itu. Banyak sekali. Nah, tapi kalau gembala di sini atau yang bekerja di sini secara ilahi tidak punya visi, kena masalah ya langsung duer, langsung jatuh, langsung ngumpat, saya langsung enggak. Tapi kalau punya visi, kecil. Mosok kalah dengan filsafat Konghucu yang bilang masalah besar harus dikecilkan, masalah kecil dianggap tidak ada. Nah, mosok kalah tuh anak-anak Bapak Yahweh, enggak boleh kalah. Ya, karena punya visi. Ya, visi itu kita pegang, masalah kadang-kadang nanti kalau visinya nyampe, tahu-tahu masalahnya hilang sendiri. Betul? Ya, seperti dulu ada ibu-ibu konseling sama saya, parenting. Anaknya sampai umur berapa tuh, 5 tahun apa-apa, waduh gulitis di bawah meja kolong terus. Pak, ini caranya gimana? Ya, ada cara instan, kaplokin baik, cepet pasti takut, atau ditunggu. Ada enggak anak Bapak Ibu yang waktu umur 5 tahun gelisotan di bawah, terus umur 25 masih gitu? Ada? Sembuh sendiri kok. Bener? Tiwas dipisu-pisui anaknya, nanti sakit hati. Ketika kita tua, diusir dari anaknya yang sugih, kita nggak punya tabungan. Mau? Ya, sabar. Nggak mau toh, kita kan di Indonesia gawat, nggak ada jaminan sosial soalnya. Kalau nggak punya duit ya anak jadi andalan, ponakan belum tentu mau loh. Ya, nah anak pun kalau ternyata ya kurang gimana lagi juga. Ya loa. Nggak gampang Bapak Ibu. Ya, maka dari itu, wah, wong anak kecil ya lumrah seperti itu. Ya kalau mau ya sabar, kalau nggak mau ya tunggu aja. Nanti anakmu umur 25 tahun tidak mungkin gelisotan di bawah. Otomatis, tidak usah dididik pun akan otomatis. Ya, kadang-kadang kita nggak sabar masalahnya. Terus kredibel, dapat diandalkan ya. Tehillim 15 ayat yang kedua.
Siapa yang berjalan lurus dan melakukan kebenaran serta mengatakan hal yang benar dalam hatinya. Ya, jadi orang yang melakukan daftar tadi adalah orang yang kredibel. Omongannya itu bisa digugu, bisa diandalkan. Ya, kalau dia pengen usahakan ada keliru, ya dia ngaku, waduh, saya kok ada gagal. Enggak masalah, orang tidak selalu harus berhasil kok. Kegagalan adalah kadang-kadang disebut apa? Keberhasilan yang tertunda, ya. Jadi atau untuk bahan pelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini masih banyak, mungkin 2 kali khotbah nggak selesai, gimana? Bosan nggak? Mau belajar detail? Rodok bosan nih mau? Ya karena seperti saya, kalau tadi pagi saya demo piano, kalau saya nggak yang bosan itu dapat, saya nggak pernah bisa main piano. Nggak mungkin, karena belajar itu detail. Kalau mau enak ya nonton Netflix, film lucu dan sebagainya ya enak. Tinggal gini, pakai kacang 5 kilo gitu aja, sini emping, sana singkong apa-apa. Singkongnya namanya apa Bu, yang tiap hari di buat jalan-jalan itu? Apa namanya? Bengawan Solo. Ya, 1 kilo dijual kok 150.000. Nembel gitu enak. Belajar daftar kadang-kadang iki maksudnya apa toh? Langsung gembor. Wah, Kodes tolong maksudnya apa? Karena kadang-kadang enggak related, enggak korelasi ya. Baca ini saya sama kadang-kadang, Tuhan kata-katanya baik tapi kemana gitu loh. Saya kadang-kadang juga bingung ketika terus Roh Kudus kasih suatu clue, oh ini bisa diterapkan untuk ini. Kalau ada penerapannya kita lebih cepat hafal. Tapi ngapal ke ayat tok susah. Ya, jadi ada benang merahnya kemana-kemana, semakin banyak dihubungkan dengan hal sesuatu, semakin kita nyantol Bapak Ibu. Ya, tadi itu cara belajar gitu. Lah, karena itu tidak diajarkan di negara kita nganggulkan cuman ranking, dapat bagus, dapat 100, tapi 3 bulan lagi diulangi dapat 0 karena cuma hafalan, tidak merasuk. Ya itulah pendidikan kita. Ya, reading komprehensif jelek banget di mata dunia ya. Jadi orang baca, menganalisis, menganukan kembali sambil ada pikiran kritis dan mengembangkan, tidak bisa di Indonesia. Jangankan membaca mudeng. Lah wong rating, tahu rating ya Bapak Ibu ya? Sign, kalau ketip-ketip ke kiri berarti mobil di depan, atau motor di depan mau belok mana Bapak Ibu? Kiri apa kanan? Nah itu aja ditenggel ditabrak Mas ya. Baca itu aja nggak bisa kok main baca buku. Terus ada yang sign kiri belok, ditegur ngamuk, aku ditabrak no. Lah ya siapa yang ngerti, wong dikira meh belok sini tau mak kliwer ke kanan. Ngamuk, apalagi baca buku. Demikian rendah cara berpendidikan di negara kita. Ya, tapi di Kehilat kita harus belajar. Ya, kata-kata saya tidak memotivasi yang menyenangkan, saudara akan diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Padahal saya balik, tak apusi gitu. Atau minimal aku ngomong tidak sungguh-sungguh. Kan wong tugasku di mimbar ya tugasnya ngomong gitu, tapi hatinya enggak sungguh-sungguh ingin memberkati. Bohong. Lebih baik tidak usah ngomong gitu. Belajar ya, banyak yang tidak enak, tapi kalian berhasil. Itu lebih bermutu lah buat saya lah. Ya memang kayaknya boseni ya belajar gini ya. Tapi kalau nggak tekun belajar ya mana jadi pinter. Nggak bisa cuma dikasih judul terus suruh nggak bisa. Ya apalagi mimpin orang yang dipimpin nggak sama dengan kita. Terakhir dulu ada ibu-ibu dari daerah Tanah Mas, Semarang, konseling sama saya, anaknya 3. Yang pertama ini sampai 5 kali nggak naik kelas dengan kelas yang berbeda. Akhirnya dia drop out. Adiknya yang nomor 2 ini nyusul sudahan, ranking 1 terus jadi anak pinter. Yang ini drop out. Anak ketiga sayangnya agak ngeces gitu ya. Nah
Pak, 3 anak ini saya didik sama Pak, kenapa yang pertama gagal? Nah Bu, justru itulah 3 anak yang berbeda, kalau dididik sama, ya yang didikanmu pas dengan caramu, itu yang berhasil, yang tidak pas pasti gagal. Nggak bisa, anak 3 ABC, pendidikannya juga sesuai dengan A, dengan B, dengan C, Bapak Ibu. Ya kalau kita cara B yang enak, yang A dan C, wah nggak tahan sama kita. Nggak bisa, kita sebagai orang tua harus belajar A, harus belajar B, harus belajar C. Kita sebagai pemimpin di perusahaan harus belajar A, harus belajar B, harus belajar C. Belajar gimana? Ya boring pasti kalau namanya belajar. Kalau pas Pak Lukas nyiapkan daftar gitu kan, wah lagi detail gitu, kan kayaknya dilihat dari luar kan boring ya Bu ya. Wah manteng gitu. Tapi setelah dikhotbahkan jadi berkat barang yang boring tersebut. Lah saya mohon kita anak-anak Bapak Yahweh masing-masing belajar boring untuk jadi berkat. Kelihatannya boring loh, tapi sebenarnya nggak boring. Ketika kalau orang zaman dulu ngomong, waduh aku baca daftar Elohim tuh seolah-olah tambah suwe tambah ngarak itu zaman kuno. Wah tambah nggak mau diajak pergi sama temen ke kafe, ketoknya aku batali, aku kafe saya jadi kitab suci. Tadi pagi saya masih kepleset ngomong al, minta maaf ya, tapi untung diingetke. Ya, jadi disitulah kesukaan kita. Kelihatannya boring Bapak Ibu. Sesuatu belajar yang sungguh-sungguh, kalau nggak kelihatan boring, ya nggak bakal bisa. Tapi kita harus memotivasi, menyenangkan diri kita Bapak Ibu. Ya, jadi ini bahan masih banyak. Saya mohon maaf kalau ini khotbah atau pendalaman Alkitab, ya Bu, saya nggak bisa jawab, ya jawab sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kalau untuk jemaat yang pengen belajar, ya inilah sampai detail. Ya, karena kalau 5 poin gitu sering akhirnya lupa karena gampangkan. Ya kalau ini ada katakanlah 80 poin, ingat 5 kan lumayan. Kalau ingat dari 5 lupa semua kan tidak ada menunya ya. Yang diseneng yang mana, yang ingat silahkan diambil sendiri. Jadi berkat untuk Anda. Ya, karena waktu sudah juga saya nanti segera harus pulang karena anak saya besok dapat order, dapat rezeki lagi. Jam 11 pagi sudah harus kirim, jadi pulang mungkin sampai rumah jam 11:30, 12 langsung masak dia. Ya, nanti di mobil biar tidur. Ya, saya nyetir. Terima kasih Bapak Ibu berkati dan sukses untuk kita semua belajar yang tekun walaupun kelihatannya boring. Amin. Haleluya. Ya, saudara, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa. Kami boleh belajar banyak akan daftar-Mu sehingga kami memahami maksud dan tujuan daripadamu. Karena Engkau menghendaki untuk kami menjadi orang-orang sukses. Terima kasih Bapak Yahweh. Meteraikanlah apa yang telah kami dengar ini di dalam hati kami yang dalam. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 9 pagi di Kehilat. Mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah wanita pada hari Jumat 2 Januari 2026 pukul 6 sore di Kehilat. Mengingatkan kembali seluruh jemaat untuk bersama-sama hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Dan jangan lupa untuk membawa makanan ringan atau snack
yang akan kita nikmati bersama dalam perjamuan kasih. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 29 Desember 2025 pukul 6 sore. Tim yang bertugas divisi anak. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update news selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Amin. Jauhkan dari malapetaka dan kuasa kegelapan. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam tali kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Engkau memberkati Pak Peter, Engkau memberkati pelayanannya, semakin hari semakin indah. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh weismereka. Amin. Ken Yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken Yehirotso. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem leka shalom. Amin. Ken Yehirotson. Baruk atapair ufaruk atapetsadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitne ka ufri atmat ka ufri faim teka shikar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ataboboika ufaruk atapeseteka, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua HaMasiah wa Roh HaKodesh, kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Aleph Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia.
Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.